Baik, selamat malam rekan-rekan media di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan yang saya hormati dan saya kasihi. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini bisa berjumpa dengan teman-teman media untuk menyampaikan beberapa hal yang penting dalam rangka mengawal segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan di tanah Papua, khususnya Provinsi Papua Selatan, lebih khusus di Kabupaten Bovendigul. Perkenalkan, saya Laus Dio Calvin Rumayom. Saya adalah founder dan ketua umum dari Analisis Papua Strategis di hampir 16 negara yang visi misinya adalah APS atau Analisis Papua Strategis. Visinya adalah sebagai jembatan peradaban pembangunan Papua dan sebagai komitmen kita dalam mengawal percepatan pembangunan di tanah Papua sesuai dengan Inpres 9 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pada waktu itu Bapak Jokowi menetapkan Inpres tersebut dan kemudian berkembang menjadi 6 provinsi di tanah Papua, termasuk Provinsi Papua Selatan, terlebih khusus di Kabupaten Bovendigul. Kami juga selain mengembangkan komunitas APS profesional global di dunia dalam mendukung upaya percepatan pembangunan Papua, kami juga mengembangkan APS Center for Development and Global Studies, sebuah lembaga riset, sebuah lembaga kajian yang mengkolaborasikan berbagai profesi, baik di perguruan tinggi dari Universitas Cendrawasih, Unipa, kemudian juga Musamus, kemudian ada Adelaide University di Australia, Sorbonne University di Prancis, dan beberapa universitas di Amerika dan beberapa negara yang secara terus dan secara berkala melakukan riset tentang strategi pembangunan Papua, terutama pasca revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid 2 yang saat ini kita sedang memasuki atau tersisa 16 tahun atau menuju 15 tahun yang menjadi target percepatan pembangunan Papua yang harus diselesaikan oleh pemerintah saat ini. Saat ini kita telah masuk pada fase pemerintahan Prabowo Subianto atau kabinet yang kita kenal kabinet Merah Putih, di mana simbol dari Bapak Prabowo dalam semangat membangun Indonesia juga menganut keberlanjutan dari apa yang menjadi komitmen Presiden Joko Widodo di periode lalu. Tentu kita melihat hal-hal yang menjadi komitmen dalam pembangunan ini tidak serta-merta semuanya dilanjutkan, namun perlu banyak evaluasi. Ada 4 hal prioritas yang menjadi prioritas pembangunan di tanah Papua sesuai dengan komitmen pemerintah, yaitu pertama adalah sektor pendidikan, kedua sektor kesehatan, ketiga sektor pemberdayaan ekonomi, dan keempat adalah sektor infrastruktur, terutama infrastruktur kampung seperti listrik, air, internet, akses jalan dari kebun ke kampung, dari kampung ke kota atau ke pasar atau ke pusat-pusat produksi yang ada di semua wilayah di tanah Papua. Dalam semangat itu juga Bapak Prabowo tentu meneruskan beberapa hal yang kita anggap itu sudah menjadi satu basis konsep perencanaan pengembangan baik di level Bappenas sampai di level pemerintah daerah, yaitu kita melihat ada 3 prinsip utama dalam membangun Papua.
Pertama adalah membangun Papua harus dengan paradigma baru. Kedua, membangun Papua harus dengan lompatan baru. Ketiga, membangun Papua harus dengan pendekatan baru. Pendekatan baru yaitu pendekatan antropologis dan pendekatan sosiologis. Pendekatan antropologis adalah masuk dalam struktur budaya, ada kepala suku, ada odowafi, ada pemangku adat, dan bagaimana struktur-struktur itu berperan penting atau ditransformasikan menjadi satu model dalam menerjemahkan program-program pembangunan. Kemudian pendekatan sosiologis menjadi penting karena segala konsep bahkan kebijakan pembangunan harus didialogkan, sehingga dialog pembangunan itu menjadi penting. Oleh sebab itu, peranan media tidak hanya saja memberitakan apa yang menjadi program-program pemerintah, tetapi bagaimana media harus mampu mendialogkan semua isu-isu pembangunan yang tadi saya sebutkan dalam prinsip-prinsip utama yang terkandung dalam otonomi khusus, baik jilid pertama, jilid kedua, yaitu pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan infrastruktur. Rekan-rekan media yang saya hormati, kehadiran saya di sini diundang oleh Bapak Bupati dan tim pemerintah daerah untuk ikut melakukan review atau critical review terhadap arah pembangunan Kabupaten Bovendigul. Sebagaimana kita tahu bahwa Bovendigul adalah satu wilayah yang menjadi satu basis sejarah nasional yang menurut saya setelah pertama kali datang di Bovendigul ini, saya mengamati bahwa banyak hal yang terlupakan atau banyak hal yang mungkin sengaja atau tidak sengaja dilupakan. Padahal tempat ini, Bovendigul ini adalah sebuah wilayah bersejarah di mana Bung Hatta mendapatkan banyak inspirasi, walaupun sebagai status tahanan politik di Tanah Merah atau di kota ini, tetapi dari sinilah banyak inspirasi yang mendorong beliau sampai kemudian menjadi salah satu penentu kemerdekaan bangsa Indonesia dan kemudian menjadi seorang wakil presiden Republik Indonesia pertama, dan kemudian hari ini namanya diabadikan di Bandara Soekarno-Hatta. Saya berpikir bahwa Bung Hatta mengakhiri karirnya selain sebagai wakil presiden, tapi namanya diabadikan sebagai satu bandara internasional yang menjadi ikon Indonesia. Seharusnya Bovendigul juga mendapatkan dampak langsung dari ikon nama Bovendigul menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau terlupakan dalam sejarah Indonesia. Dalam konteks ini, saya melihat bahwa Bovendigul memiliki peran strategis. Dari sisi survei saya selama beberapa hari, saya bersama Bapak Bupati mengunjungi perbatasan Indonesia Papua Nugini di daerah perbatasan, kemudian mengunjungi beberapa fasilitas pemerintah yang menurut hemat saya masih jauh tertinggal dari kabupaten, kota atau provinsi lain di Papua, baik provinsi Papua, provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan juga Papua Barat Daya, di mana banyak fasilitas-fasilitas publik belum terupgrade dengan baik, yaitu rumah sakit, pelabuhan, fasilitas lapas. Saya berkunjung dan berdiskusi juga dengan para warga lapas untuk melihat bagaimana keberadaan pembinaan yang dilakukan oleh instansi terkait yang melakukan pembinaan di dalam lapas, dan juga mengunjungi beberapa fasilitas-fasilitas publik seperti sekolah dan juga sekolah negeri, sekolah yayasan, dan juga melihat pusat-pusat pemerintahan yang seharusnya dikembangkan menjadi lebih baik dalam rangka mendukung pelayanan publik. Kami baru saja mengunjungi beberapa tempat aset yang tidak digunakan oleh pemerintah. Misalnya ada gedung satu atap yang sangat bagus seperti istana, namun sudah mangkrak, dan kami sedang membahas bagaimana upaya gedung tersebut
digunakan sebagai cikal bakal untuk mendirikan satu perguruan tinggi politeknik Kementerian Kesehatan di Papua Selatan yang akan dibangun di Bovendigul. Rekan-rekan media yang saya hormati, percepatan pembangunan kesejahteraan Bovendigul tidak hanya sebagai sebuah konsep pembangunan biasa, tetapi percepatan pembangunan Bovendigul harus diangkat menjadi sebuah konsep atau program strategis nasional. Mengapa? Karena Kabupaten Bovendigul statusnya sama seperti Kota Made Jayapura, Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Merauke, dan juga mungkin Kabupaten Pegunungan Bintang yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan negara-negara di Pasifik Selatan. Tentu dalam posisi peran Bovendigul sebagai teras depan timur Indonesia menghadapi era Pasifik, ini merupakan suatu konsep yang harus diangkat, yang harus digaungkan. Mengapa? Karena hari ini Indonesia menghadapi dinamika kawasan di Indo-Pasifik, yaitu dengan lahirnya AUKUS. AUKUS adalah aliansi fakta militer Australia, Inggris, dan Amerika Serikat yang saat ini telah membangun 5 proyek kapal selam nuklir terbesar di dunia yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2030, dan tentu banyak negara-negara di dunia melihat atau berasumsi bahwa ini adalah potensi akan terjadinya perang dunia ketiga ketika kekuatan-kekuatan nuklir dibangun, dan tentu kompetisi militer akan berlangsung di kawasan Indo-Pasifik di atas 2030 ke depan. Oleh sebab itu, Indonesia yang berbatasan langsung dengan Indo-Pasifik tentu harus memikirkan konsep dan desain pembangunan provinsi atau kabupaten kota yang ada langsung di perbatasan kawasan Indo-Pasifik, baik perbatasan darat dan perbatasan laut, harus dijadikan program strategis nasional, sehingga menjadi kekuatan Indonesia dalam menghadapi diplomasi internasional di kawasan Pasifik, dan menjadikan Kabupaten Bovendigul sebagai pusat perdagangan internasional sesuai dengan pergerakan arus barang dan jasa, walaupun saat ini sifatnya masih tradisional yang kita lihat di seluruh pelintas batas. Namun saya yakin dan percaya dengan semakin meningkatnya perebutan kawasan Indo-Pasifik, maka kawasan perbatasan Indonesia Papua Nugini menjadi sesuatu yang penting dalam perhatian Bapak Presiden dan pemerintahan saat ini. Rekan-rekan media yang saya hormati, pemerintah daerah, saya diundang dalam rangka ikut memberikan review terhadap upaya-upaya OPD atau dinas-dinas yang ada di kabupaten ini, dan ada beberapa hal yang coba saya simpulkan sebagai satu langkah awal mendukung arah kebijakan Bupati Bovendigul, DPR Bovendigul, dan juga semua masyarakat dan pemangku pembangunan di kabupaten ini, yaitu pertama, kita sedang memikirkan untuk peningkatan rumah sakit, kualitas pelayanan rumah sakit RSUD Bovendigul, yang kami sudah hadir beberapa waktu lalu dengan Direktur Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, untuk melihat langsung kamar operasi, fasilitas rumah sakit di Polik, dan juga melakukan diskusi percakapan dengan para dokter, para nakes, perawat, petugas lingkungan, tetapi juga bersama IDI, Ikatan Dokter Indonesia di Bovendigul, di mana ada sejumlah persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Di mana rumah sakit Bovendigul ini adalah rumah sakit yang melayani rujukan dari hampir 20 lebih puskesmas di Kabupaten Bovendigul, di mana hampir sekian puskesmas tidak memiliki dokter atau tenaga medis di sana secara lengkap, sehingga kita juga ingin memastikan peranan dari kesehatan ini penting dalam menjaga perkembangan populasi
atau perkembangan angka kelahiran dan menekan angka kematian. Sebagaimana kita tahu, aspek geografis menjadi tantangan, konektivitas menjadi tantangan, tetapi juga dukungan finansial dari pemerintah tentu harus ditingkatkan. Kemudian kami juga memutuskan untuk memberikan dukungan penuh kepada Infocom Kabupaten Boven Digul untuk bekerja sama dengan PT Freeport Indonesia untuk melakukan pelatihan peningkatan kapasitas dalam mempublikasikan potensi-potensi daerah yang ada di Boven Digul, tetapi juga mempublikasikan isu-isu penting yang tentunya hari ini kita lebih cepat menangkap perkembangan publik di dunia atau di Indonesia melalui TikTok, Instagram, Facebook, dan media-media yang lebih cepat diakses oleh publik secara luas. Kemudian kami juga memutuskan untuk mengunjungi pelabuhan di Boven Digul, di mana panjangnya hanya 40 meter, sementara banyak kapal yang sandar melakukan aktivitas bongkar muat, dan ternyata sampai hari ini belum ada petugas dari Kementerian Perhubungan yang ditetapkan menjadi kepala atau UPP Pelabuhan Boven Digul, sementara aktivitas yang dilakukan sangat berisiko, yaitu bongkar muat hubungannya dengan TKBM. Tadi pagi saya melakukan diskusi dan percakapan dengan koordinator dan hampir 70-an anggota TKBM. Mereka belum terverifikasi secara baik, jadi tidak ada penguatan kapasitas bagi koperasi atau tenaga TKBM dalam melakukan tugasnya yang penuh resiko, dan juga tidak ada asuransi dalam aktivitas bongkar muat di pelabuhan. Nah, tentu hal ini juga harus kita lihat dampak dari pelabuhan terhadap ekonomi Kabupaten Boven Digul, karena ketika pelabuhan dikembangkan dengan baik, bisnis kepelabuhanan juga dikembangkan dengan baik, tentu akan memberikan dampak kesejahteraan bagi PAD daerah, juga bagi tenaga kerja yang ada di pelabuhan, tetapi juga dampak lain adalah harga barang. Kita bisa menekan inflasi atau tingginya harga barang akibat konektivitas yang tidak terbangun dengan baik. Rekan-rekan media yang saya hormati, selanjutnya beberapa hal yang kami lihat dalam konektivitas, terutama infrastruktur jalan, jembatan, yang juga tentu bidang PUPR perlu melakukan penguatan terhadap perencanaan itu sendiri. Jadi saya melihat ada satu hal yang kurang di Boven Digul yang harus diperkuat, yaitu tentang SDM perencanaan. Kita membutuhkan SDM perencanaan di Bapeda yang betul-betul bisa mengintegrasikan isu-isu prioritas di setiap OPD, sehingga pada waktu kita berbicara tentang mana skala prioritas, kita bisa melihat prioritas itu dengan baik karena terkawal dalam perencanaan. SDM perencanaan ini tentu terus melakukan peningkatan kapasitas melalui riset, melalui survei, melalui rapat-rapat koordinasi teknis OPD dengan kementerian lembaga, sehingga mereka bisa mengupgrade perubahan-perubahan dalam kebijakan nasional yang terus diperbaharui dan diterjemahkan dalam OPD-OPD yang ada. Kita menyadari bahwa ini provinsi baru, tentu akan ada perubahan tata ruang baru setelah pisah dari provinsi induk, provinsi Papua, dan kita juga baru memiliki gubernur baru, dan juga ada pemisahan-pemisahan administrasi. Ada beberapa isu penting yang juga kita bahas dalam rapat koordinasi dengan seluruh OPD yang dipimpin oleh Bapak Bupati dan Bapak Sekda bersama saya juga menghadiri dan terus mengamati bahwa salah satu isu yang hari ini penting untuk dikerjakan oleh pemerintah daerah adalah batas wilayah administrasi, baik batas Boven Digul dan Merauke, kemudian Boven Digul dengan Yahukimo, Boven Digul dengan Pegunungan Bintang, dan juga Boven Digul dengan Papua Nugini, atau mungkin wilayah-wilayah lain yang perlu mendapat penguatan
dari masyarakat adat. Saya berpandangan bahwa jangan-jangan data yang ada di Bappenas atau data yang ada di Bapeda saat ini adalah data yang basisnya data lama, yang adalah data yang digunakan untuk mengusulkan pemekaran, begitu. Sehingga ketika sampai hari ini kita belum tahu batas-batas wilayah itu secara baik. Dampak dari belumnya ditetapkan batas itu dengan baik, maka itu berdampak kepada tata ruang dan juga berdampak pada perencanaan, baik jalan, infrastruktur, konektivitas, dan lain-lain. Nah, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan bagi rekan-rekan media yang hari ini bisa berkesempatan untuk kita menyampaikan informasi terkait dengan kehadiran saya di sini sebagai Ketua Analisis Papua Strategis dan juga sebagai Ketua AP Center for Development and Global Studies dan juga sebagai akademisi dosen pada program studi hubungan internasional Universitas Cendrawasih, dan saya juga beberapa waktu lalu telah selesai melaksanakan tugas sebagai tenaga ahli di Kedeputian Liba, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, khususnya di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan, HAM, hak asasi manusia, otonomi khusus, dan juga konflik-konflik perbatasan antar negara, dan juga berkaitan dengan Impres 9, yaitu mengejar ketertinggalan di wilayah-wilayah yang masih tertinggal di Papua dalam beberapa sektor, terutama konektivitas, kemudian yang kedua adalah pendidikan, ketiga adalah kesehatan, dan keempat adalah akses masyarakat Papua dengan perbankan untuk menumbuhkan ekonomi di masyarakat kita. Terima kasih. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya. Saya Septi dari RRI, Pak, terkait dengan kunjungan yang kali ini undangan dari Bapak Bupati untuk bagaimana mereview di Bogor sendiri apa yang harus diperbaiki. Nah, mungkin dari Pak Laut sendiri ini sudah datang kemudian review. Nah, apa tindak lanjut yang mungkin akan dilakukan ataukah ada pendampingan agar percepatan pembangunan strategis ini bisa benar-benar terjadi di Bogor? Karena tidak dipungkiri Pak, pasti dalam perjalanannya pasti ada hal-hal yang kemudian harus direview kembali, diperbaiki kembali, seperti apakah ada pendampingan seperti itu? Yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, kemarin dalam pertemuan di hari Rabu, Bapak juga sudah sampaikan bahwa sudah mengunjungi di PLBND Terbun, kemudian untuk posisi pelintas batas, pos TNI dan juga untuk titik nol itu ada sedikit miss seperti itu ya Pak ya. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana pengamanan atau pengawasan nanti di tempat lintas batas itu sendiri. Nah, kemudian harus PR apa ataupun harus tugas apa yang diperbaiki oleh pemerintah daerah sendiri? Setelah rapat koordinasi atau kita melakukan review terhadap paparan dari kepala-kepala dinas, termasuk terakhir saya harus ke direktur rumah sakit untuk melihat kondisi fisik dan kondisi SDM tenaga medis di sana. Ada beberapa langkah yang kemarin sudah kita putuskan dan langsung kita eksekusi setelah rapat. Pertama adalah saya melakukan rapat koordinasi langsung dengan Kementerian Perhubungan untuk meminta perhatian khusus dalam bidang perhubungan yang prioritas adalah transportasi, sehingga Direktur Damri Kementerian Perhubungan sudah menyetujui untuk malam ini Bapak Bupati harus mengirim surat ke Direktur Utama Damri untuk mengajukan 10 bus Damri, dan kemudian Bovendigor masih punya 2 bis di Merauke yang belum diambil sampai sekarang. Mudah-mudahan ada total 12 Damri yang bisa diproses dalam tahun ini sesuai dengan ketentuan dan arahan dari Kementerian Perhubungan. Kemudian yang kedua adalah rekan-rekan dari PT Freeport Indonesia langsung menyambut dukungan untuk memberikan penguatan kepada tim IT Kabupaten untuk mendapatkan pelatihan khusus. Malam ini juga Bupati akan menandatangani surat permohonan untuk mereka bersedia melakukan pelatihan khusus dan pendampingan khusus langsung di Timika atau di Jakarta. Mereka akan putuskan
setelah menerima surat bupati pada malam hari ini. Kemudian yang kedua adalah setelah melihat kondisi rumah sakit, saya langsung memfasilitasi rapat koordinasi teknis dan sekaligus penjajakan kerjasama antara Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Kesehatan dengan Rektor Universitas Indonesia untuk melakukan kerjasama di bidang kesehatan dalam rangka pelatihan bagi tenaga kesehatan, baik perawat dan dokter, terutama untuk mengupgrade pengetahuan mereka, tetapi juga untuk mendapatkan pelatihan khusus untuk penggunaan teknologi-teknologi yang ada di rumah sakit. Dan kita akan melakukan rapat koordinasi lewat Zoom pada hari Selasa jam 2 waktu Indonesia Barat untuk khusus membahas kerjasama pendampingan terhadap nakes di Bovendigul, mengingat keterbatasan anggaran daerah untuk bisa melakukan penguatan SDM, sehingga Rektor Universitas Indonesia sangat menyambut baik untuk bekerja sama dengan Kabupaten Bovendigul untuk memikirkan desain pengembangan rumah sakit dan puskesmas, tetapi juga memberikan pendampingan terhadap SDM nakes kita di sini. Terkait dengan perbatasan Indonesia PNG di Yetit-Kun ya, itu satu hal yang saya rekomendasikan kepada pemerintah daerah adalah saya usulkan untuk segera dilakukan satu revisability study ulang tentang tata ruang pembangunan, karena itu pos TNI-nya sangat jauh dari perbatasan dan juga posisi kantor perbatasan itu dengan titik akses publik. Jadi apakah mereka akan masuk untuk melakukan proses imigrasi lokal misalnya, karena saya amati di situ satu suku, misalnya suku Muyu, nah mereka melakukan cross border, tapi pendampingan administrasinya belum dilakukan secara baik. Dan saya lihat belum ada red card dan yellow card seperti di imigrasi di Jayapura di pos border, sehingga kalau Indonesia pegang kartu merah, Papua New Guinea pegang kartu kuning, bagi khusus mereka satu suku yang melakukan lintas batas di situ. Jadi tertib administrasi belum dilakukan sampai sekarang, dan itu juga berpengaruh kepada proteksi kita atau upaya pengamanan kita terhadap perdagangan gelap atau black market yang terjadi, atau penyelundupan narkoba atau senjata atau apapun yang dilarang oleh undang-undang terjadi. Namun disinilah perlu dilakukan kajian karena pengamanannya jauh. Jadi saya ketemu tes pos TNI dulu, dan mungkin 2 atau 3 kilo kemudian baru perbatasan, dan posisi titik nol perbatasannya juga di samping gitu. Kalau kita lihat di mana-mana ya pasti depan imigrasi ada titik nolnya. Jadi kelihatannya posisi titik nolnya di mana, terus kantornya menghadap kemana, akses masyarakat dari Papua New Guinea belum teratur dengan baik, dan saya pikir ini tugas dari Badan Koordinasi Perbatasan Provinsi Papua Selatan untuk melakukan rapat koordinasi bersama pemerintah Papua New Guinea melalui Kementerian Luar Negeri atau kedutaan atau konjen kita di Fadimo atau mungkin di Kyongga, bisa berkoordinasi untuk membahas tentang bagaimana komitmen kita menjaga perbatasan. Saya pikir dimanapun perbatasan itu tidak hanya saja dijaga secara keamanan, tetapi perbatasan itu harus dikelola menjadi wilayah perdagangan, dikelola menjadi wilayah yang menghidupkan ekonomi wilayah setempat. Dan tentu ini perlu ada pengawalan media untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan ketika saya bertanya para petugas keamanan di sana, hampir jarang mereka melakukan rapat koordinasi teknis. Karena itu tidak hanya saja melibatkan Provinsi Papua atau mereka kalau tidak salah di bawah Kementerian Dalam Negeri ya, yang menangani Kesmapol atau batas wilayah negara, tapi butuh koordinasi dengan Polhulkam, butuh koordinasi dengan Kemhan, butuh koordinasi dengan TNI Polri, dan juga butuh koordinasi dengan imigrasi misalnya. Karena hampir fungsi imigrasi tidak dilakukan, bahkan saya cari petugas imigrasinya tidak ada di sana. Nah, ini
apakah mungkin Bovendigul jauh dari pusat kota, jauh dari pusat informasi, masyarakat adat masih mayoritas melakukan aktivitas di situ, sehingga memang dianggap ini hal-hal yang sifatnya tradisional. Bahkan saya sebelum pulang saya bertanya kepada petugas, apakah kantor perbatasan memiliki drone untuk melakukan pengawasan misalnya di siang hari terhadap aktivitas lintas batas di sekitar itu. Mereka sendiri tidak punya fasilitas drone. Padahal itu penting sekali dalam menyiapkan laporan-laporan aktivitas, terutama dari udara, foto udara, mengawasi jalur keluar masuk. Dan saya pikir ini adalah tugas kita bersama untuk mengoreksi, tetapi juga memberikan solusi langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Yang prinsipnya kita bersedia untuk mendukung Rakortek, rapat koordinasi teknis, melibatkan Kementerian Luar Negeri dan juga pemerintah Papua Nugini melalui dubesnya di Jakarta untuk kita ikut mengawal, karena yang di sebelah itu juga masyarakat kita, masyarakat suku Muyu ya, kalau tidak salah. Jadi memang kita juga harus berkomitmen untuk susun perencanaan ke arah itu. Terima kasih. Berarti komitmen untuk membangun Papua, percepatan pembangunan strategis ini salah satunya juga nanti mungkin di tahun berikutnya atau ke depannya akan melakukan review kembali seperti itu Pak? Ya, saya pikir hari ini yang terpenting adalah pemerintah Kabupaten Bovendigul menyiapkan rapat koordinasi teknis dengan semua kementerian, sehingga kita tahu ini kewenangan mana yang kewenangan otonom secara kabupaten atau provinsi dan mana kewenangan vertikal. Sementara kalau kita lihat urusan-urusan vertikal kan lebih banyak di Merauke ya, seperti kejaksaan, BPN, kemudian pengadilan, sehingga dalam mendukung pelayanan dengan wilayah Bovendigul yang sangat luas tentu tidak semudah yang kita harapkan. Tapi memang pemerintah harus ada keberanian, dan saya pikir semua Papua sudah maju gitu, sebagian wilayah di pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan. Kalau kita pakai indikator umum lah, infrastruktur, media, publikasi, keterbukaan, saya pikir Bovendigul ini perlu dapat perhatian khusus, sehingga kita bisa menjadikan Bovendigul ini sebagai poros Indonesia dalam Indo-Pasifik. Bahkan saya juga menawarkan kepada pemerintah daerah untuk kita menyiapkan satu event nasional di sini, yaitu Festival Bovendigul. Mengapa? Karena banyak daerah di Papua seperti Teluk Cendrawasih, Festival Danau Sentani, kita juga sedang mempersiapkan Festival Bakau di Waropen, kemudian banyak festival yang dilakukan di Papua. Ternyata itu tidak sebatas festival, tapi dengan mempersiapkan event nasional, maka banyak kementerian lembaga terlibat untuk kita menyelesaikan jalan, jembatan. Jadi festival itu bisa menjadi daya ungkit untuk kita menggerakkan aspek pariwisata misalnya, atau aspek UMKM, atau aspek yang menjadi ketertarikan untuk para investor bisa masuk dan berinvestasi di sini. Saya juga amati kita mengenal Bovendigul ini pertama dari film Bovendigul yang disutradarai atau diperankan kalau tidak salah oleh Dr. John Manansa Wali, itu ada di pesawat Garuda, beberapa pesawat luar negeri masih ada film Bovendigul. Kedua, nama besar Hatta, Bung Hatta itu tidak terbantahkan di negara ini. Jadi kalau film Bovendigul, nama besar Hatta, dan yang ketiga adalah nama besar suku Korowai yang menjadi ikon dunia dalam bidang antropologi dan ilmuwan sosial. Tiga unsur ini bisa menjadi basis destinasi dunia, dan kami sudah bicarakan juga dengan Kepala Bandara Pak Derajat untuk memikirkan pengembangan transportasi udara. Kita ada berjuang dengan pengajuan 500 meter perpanjangan runway. Tapi kalau kita lihat dari tata ruang pembangunan, karena ini dalam kota, mungkin pemerintah daerah sedang menyiapkan satu tempat yang mungkin panjangnya bisa 1.500 atau 2.000 untuk menyiapkan kapasitas pesawat Boeing atau Hercules bisa turun di sini. Nah, mengapa saya katakan ini, Bu? Karena rata-rata provinsi lain di Papua itu kan 7 sampai 8 kabupaten.
besar. Papua Selatan ini hanya 4 kabupaten. Merauke, Asmat, Mapi, dan Boven Digul. Seharusnya 4 kabupaten ini sangat mudah gitu untuk bisa kita tangani bersama, dan karakteristiknya juga sama. Boven Digul bisa menjadi daya tarik destinasi dunia dengan 3 nama besar tadi. Boven Digul, Philip Boven Digul, kemudian Hatta, dan suku Korowai. Itu tidak terbantahkan dalam ensiklopedia dunia hari ini. Kita bisa cek di Google, bisa cek di internet. Tapi kan orang tidak tahu keadaan Boven Digul hari ini seperti apa. Kalau datang ke Boven Digul, tiba mereka dari Boven Digul mau ke hotel naik apa? Gitu. Kalau naik ojek harganya berapa? Tidak ada penyediaan informasi yang menjadi daya tarik bagi turis untuk melakukan perjalanan dan bisa mendapatkan sesuatu yang penting dari 3 basis potensi dunia yang hari ini masih tidur. Jadi saya bilang mungkin hari ini orang Boven Digul masih tidur. Nah, dengan kehadiran saya ini tujuannya adalah membangkitkan semua orang Boven Digul, ayo bangun dari tidur. Karena kalian punya potensi besar. Kalian ini seperti Amazonnya Amerika. Tinggal tunggu waktu saja, Boven Digul akan menjadi ikon dunia di ujung Indonesia Timur menghadapi Indo-Pasifik. Terima kasih. Satu lagi dari saya Tony, saya juga tertarik dengan penjelasan Bapak tadi ya, menyangkut 3 ikon di Boven Digul. Salah satunya mungkin saya lebih fokus ke Hatta. Ya. Saat ini kan masyarakat Boven Digul kami bangga bahwa Bung Hatta hadir diasingkan di Boven Digul. Tapi pada kenyataan tempat penghasilnya sampai sekarang ini belum diperhatikan oleh pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat. Ini bagaimana Pak? Ya. Mungkin sekalian saya bertanya supaya Bapak bisa langsung. Oke. Saya mau bertanya kenapa Bapak hadir saat ini, bisa dibilang kan pembahasan yang ada ini di masa pemerintahan terakhir, dan tentu ya Pak, apakah ada tonton apa Anda lagi untuk membantu membina kembali? Iya, saya menyambung dari sini orang saya. Iya, jadi saya melihat wilayah selatan ini wilayah yang terisolasi. Kita bisa lihat dari jumlah penerbangan, jumlah penumpang, program-program strategis nasional yang masuk. Kemudian juga kita lihat dari banyaknya berita, informasi, publikasi. Dan dunia hari ini sedang mengalami revolusi teknologi, revolusi informasi yang membuat kita akhirnya tertinggal. Jadi dalam ruang publik hampir kita tidak dibicarakan. Karena dengan cepatnya komunitas-komunitas YouTuber, ya mungkin kenal si Bomon atau teman-teman yang lebih cepat memviralkan Piawage, Hujanes, Kelaparan, dan lain-lain, itu lebih cepat mendapatkan dan masuk ke telinga presiden. Sehingga hak prerogatif presiden digunakan untuk eksekusi kebijakan-kebijakan khusus. Gitu. Dan tren ini memang sampai di pemerintah. Gitu. Jadi kadang-kadang ada yang sudah direncanakan, diusulkan, mulai musrembang, segala macam, justru nggak dijawab. Tapi yang mendapat tren publik, ya, dipublikasikan, diviralkan oleh aktor tertentu, itu yang justru mendapatkan perhatian-perhatian khusus. Gitu. Jadi di saat revolusi industri media hari ini, tantangan terbesar hari ini adalah publikasi Boven Digul. Itu tidak mendapat ruang publik yang cukup di nasional. Lebih banyak Lombok, ya, lebih banyak Bali, lebih banyak Raja Ampat. Sedikit-sedikitnya kita misalnya Biak kemarin. Itu pun Biak sekarang penerbangan turun lagi menjadi 3 kali seminggu setelah festival selesai. Jadi saya pikir yang terpenting hari ini adalah bagaimana bisa mengemas Boven Digul dalam kancah nasional dan internasional. Harus ada keberanian dari masyarakat, komunitas, media, dari Infocom sendiri misalnya hari ini, atau pegiat-pegiat UMKM, pengusaha, private sector, untuk masuk kepada ruang media nasional, gitu, sehingga mendapatkan perhatian. Itu pertama. Kedua, saya melihat daerah-daerah yang cenderung lambat atau lamban bergerak itu karena dia takut mencoba.
takut mencoba sesuatu. Dan juga lebih banyak menggerakkan struktural. Jadi tidak ada perintah dari kepala dinas, tidak ada perintah dari bupati, kita nggak bisa bikin apa-apa, dan seterusnya. Sementara hari ini kita di dunia mengenal platform teknologi yang bisa membangun connecting people. Orang bisa terkoneksi untuk membahas apa saja. Misalnya di kabupaten atau provinsi tertentu, itu kita tiap minggu bisa melakukan diskusi publik untuk membahas satu isu setiap minggu. Melibatkan kementerian, melibatkan sektor swasta, dan itu cepat sekali melahirkan semacam gerakan kolaborasi dalam menjawab satu masalah tertentu. Misalnya saya lihat di sini, hampir tidak ada diskusi tentang pariwisata Bovendigul. Kita cek, kapan ada diskusi publik tentang pengembangan pariwisata Bovendigul? Siapa ahlinya, siapa yang review, perusahaan mana yang diajak, perhotelan mana yang diajak, transportasi mana yang diajak, itu nggak ada. Itu membuat akhirnya kita hanya mengurus rutinitas pemerintah, tapi community di dalam masyarakat ini tidak menjadi penyangga penting dalam akselerasi atau percepatan program-program yang kita anggap strategis dalam tanda kutip karena digerakkan oleh masyarakat. Jadi kata kuncinya adalah partisipasi masyarakat. Dengan IT itu bisa menjadi kunci dalam menciptakan framework, satu kerangka kerja baru, mempercepat akselerasi. Di mana-mana di provinsi yang sudah maju yang bergerak adalah komunitas. Makanya setelah saya tiba di Bovendigul, saya tanya, apakah ada komunitas pariwisata, apa ada komunitas UMKM, apakah ada komunitas A, B, C, dan seterusnya. Kenapa? Mereka lah yang nanti seharusnya menjadi mitra pemerintah untuk menerjemahkan visi misi pemerintah mulai dari pusat sampai bupati. Tapi kita mulai menyadari bahwa kunci dalam menggerakkan akselerasi pembangunan ini adalah komunikasi pembangunan, dan komunikasi pembangunan itu harus dimulai dari media. Tinggal materinya, informasinya, hasil penelitian, hasil kajian, hasil diskusi itu yang akan menjadi materi dan pembahasan publik di mana-mana. Jadi kalau bisa kita bisa buat pengendalian isu kan. Jadi orang di pasar, di mobil, di pelabuhan, di atas pesawat, di kebun-kebun, di mana-mana harus diarahkan untuk membicarakan tentang kemajuan Bovendigul di sektor apa gitu, di pertanian atau apa gitu. Nah, itu memang model tren kemajuan dunia hari ini yang perlu kita ikuti. Urusan birokrasi, teknokrat itu urusan klasik gitu. Sepanjang ada di negara kita ya pasti hierarki itu ada, tapi hierarki itu tidak menjamin karena di mana-mana internet sudah menyatukan semua orang untuk membangun platform bisnis dalam sektor apa saja. Begitu Pak menurut saya. Kemudian apa Pak tadi? Kenapa baru saat ini Bapak hadir di Boven? Iya. Kan pemerintah negara ini udah di masa terakhir jabatan. Iya. Kemudian apakah di tahun selanjutnya Bapak akan kembali datang dan membina kembali di sini? Iya, terima kasih. Pertanyaan ini menarik sekali karena saya selama bertugas di kantor presiden dan sampai hari ini memimpin sebuah lembaga riset yang besar. Ini baru pertama kali datang di sini. Gitu. Itu pun juga karena rekan-rekan di Bovendigul, yang Pak Bupati dengan beberapa OPD mungkin berdiskusi dan mungkin melihat beberapa postingan atau beberapa penampilan saya di YouTube ya. Saya tahun lalu mendampingi Rocky Gerung di Timika dalam satu diskusi dan debat tentang masa depan 7 suku di area PT Freeport Indonesia. Kemudian kemarin yang viral juga saya bersama komunitas tol laut nasional memasukkan deviasi KM Doloronda masuk di Waropen setelah 27 tahun mereka terisolasi dari akses kapal putih gitu. Terus juga beberapa waktu lalu saya diundang sebagai reviewer di CNBC, TV CNBC sebagai reviewer terhadap Menteri Bappenas terkait dengan strategi pembangunan Papua yang saya melihat masih sangat teknokrat, belum ada pada level menggerakkan
potensi lokal, atau yang saya maksud dengan potensi lokal adalah ide gagasan dari orang Papua itu harus diolah, harus dipakai menjadi sebuah konsep nasional, sehingga yang saya tadi sebutkan, apa yang menjadi rumusan Presiden Jokowi di masa lalu tentang pendekatan antropologis, sosiologis, itu menjadi kekuatan utama. Nah, saya kasih contoh, misalnya di Deyai, Dogiai, sebagian kabupaten di Papua Tengah, di pegunungan, kita bangun infrastruktur, bisa sekolah, ya bisa 1-2 tahun, setelah itu tahun berikut dibakar lagi gitu. Jadi kadang-kadang kita berpikir tugas pemerintah hanya sampai di level membangun infrastruktur, tapi manusianya tidak didampingi secara baik, dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan. Ya, saya pikir mungkin juga Bovendigul mengalami hal yang sama, tapi tidak sebanding dengan wilayah pegunungan. Dan dengan demikian maka Pak Bupati merasa penting untuk menghadirkan saya di sini untuk ikut mengevaluasi apa sih yang sudah dilakukan selama ini, sehingga saya bisa memberikan satu review kepada pemerintah daerah. Saya juga sampaikan kepada DPR, Bovendigul. Saya juga mudah-mudahan malam ini ada pertemuan dengan Pak Gubernur. Saya juga akan sampaikan bahwa kita sebagai independent community, sebagai komunitas profesional global di dunia, tanggung jawab kami adalah ikut memberikan visi kepada pemerintah ketika dia akan membangun, tetapi kita juga akan memberikan critical review ketika di akhir daripada masa jabatannya. Penting dia mendapatkan sebuah evaluasi diri. Kita kan tahu kan banyak daerah di Papua yang kok tidak terbangun gitu, tapi dapat WTP gitu kan. Kita tahu Duga dan beberapa kabupaten itu kan publik bertanya-tanya kok bisa gitu, WTP-nya dari mana gitu. Tapi itulah kondisi kita, dan kami dari APS, Analisis Papua Strategis, karena kami terhimpun dari para diplomat, kantor presiden, sekretariat wakil presiden, para menteri, bahkan kepala OJK juga adalah pembina kami, dan juga para diplomat, TNI, Polri, peneliti. Kami ingin supaya kemajuan Papua itu didukung oleh pengetahuan, begitu. Jadi kemajuan Papua, kemajuan seorang kepala daerah itu tidak hanya saja memaparkan visi misinya, oh programnya ini jalan, ini tidak jalan, tapi yang kita ingin lihat adalah apa implikasi terhadap masyarakat secara langsung. Karena apapun yang kita bicara di Papua tentang anggaran, regulasi, desain program, tetap indikator pembangunan kita adalah manusia. Dalam hal ini di Papua ada 7 wilayah budaya, khusus di wilayah Animha, dan wilayah selatan ini menjadi wilayah yang mungkin dalam tanda kutip selama ini akses dan lain-lain membuat tidak mendapatkan perhatian khusus. Itulah yang melatar belakangi kenapa saya datang untuk ikut ingin memberikan critical review secara terbuka. Sehingga saya sampaikan kekurangan pelabuhan kepada Pak Bupati, kekurangan rumah sakit kepada Pak Bupati, kekurangan transportasi, dan puji Tuhan, syukur alhamdulillah yang kita sudah dapat jawaban pada malam hari ini adalah Damri. Kemudian rumah sakit sudah segera akan kita eksekusi hari Selasa untuk rapat kerjasama dengan Universitas Indonesia dan rumah sakit RSCM. Kemudian kita dapat akses kuota untuk pelatihan tenaga IT kabupaten ke PT Freeport Indonesia. Kemudian juga sekarang yang sedang saya gumuli adalah, atau kita gumuli adalah pengembangan pelabuhan. Jadi harus ada penambahan, dan tadi langsung kami melakukan rapat koordinasi dengan KUPP Bade. Bade, Kepala Pelabuhan Bade itu bertanggung jawab terhadap Boven itu. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat saya minta Kepala Dinas Perhubungan siapkan untuk rapat koordinasi. Setelah itu ya mungkin besok saya akan keluar dari Bovendigul ke Waropen dan juga ke beberapa kabupaten yang lain. Saya berharap teman-teman di dalam Bovendigul sudah mulai melakukan semacam tim. Jadi di Bovendigul ini harus ada tim percepatan pembangunan Bovendigul. Sektor prioritas yaitu pendidikan, kesehatan. Nah, pendidikan ini kita akan fokus pada penguatan guru dan juga mendengar aspirasi guru, karena banyak guru yang tidak ada di sekolah atau mereka mengajarnya biasa-biasa saja, dan itu kita tahu dari hasil anak didik yang kita interview.
Kemudian kesehatan yang terberat hari ini adalah Alkes, dukungan Alkes dan dokter. Ada hampir kita butuh 13 dokter untuk mendukung puskesmas-puskesmas yang ada. Kemudian kita harus upgrade tenaga medis dan terutama perawat untuk mereka memanfaatkan teknologi yang ada di ruang perawatan sampai di kamar operasi. Kemudian yang berikutnya kita sudah ingin pastikan bahwa penyediaan data potensi Bovendigul harus terpublish secara internasional. Ada 3 data utama yang harus kita angkat tadi. Pertama adalah film Bovendigul itu harus kita upgrade kembali karena nama Bovendigul itu ada di Hollywood, itu yang harus diingat, ada di Perancis dan ada di Amerika karena festivalnya digelar di sana. Kemudian yang kedua adalah nama Bung Hatta harus di-upgrade kembali dalam sebuah festival, begitu. Kemudian yang ketiga adalah Korowai sebagai ikon dunia yang hari ini kita merasa biasa-biasa saja. Tapi hari ini ribuan peneliti di dunia antri mau masuk ke Korowai. Oleh sebab itu, tadi saya bersama teman-teman memutuskan untuk hari ini juga dan paling lambat besok sudah harus ada tim yang disiapkan oleh pemerintah, baik Pak Gubernur atau Pak Bupati untuk menyiapkan tim pendirian Poltekkes Kemenkes Jayapura di Bovendigul. Poltekkes Kemenkes Papua Selatan di Bovendigul nanti akan didukung oleh Poltekkes Kemenkes Jayapura. Kenapa? Kalau ada perguruan tinggi di sini, pasti implikasi ekonomi, implikasi pengembangan sumber daya manusia akan berkembang. Ya, kesehatan kenapa? Karena kita krisis tenaga medis dan orang tidak mau datang kerja di sini dengan berbagai alasan. Jadi Poltekkes Kemenkes ini akan jadi cikal bakal sambil dipikirkan bidang-bidang apa yang perlu dikembangkan di sini. Jadi itulah yang membuat saya datang, dan saya juga tidak tahu Pak Bupati mungkin nonton di YouTube atau di mana, dan kemudian saya diminta untuk ya semacam memberikan critical review terhadap pembangunan yang ada di sini. Pengalaman kami di kabupaten lain di Papua ini banyak sekali, dan itu yang saya berbagi sebenarnya dengan para OPD. Sebenarnya kalian bisa, ini bisa. Hanya caranya bagaimana, pengalaman-pengalaman itu yang kita sharing dalam rapat koordinasi kemarin dengan Bapak Bupati, Sekda dan semua OPD di Kabupaten Bovendigul. Ada satu isu yang menarik, saya sharing aja tentang data program tentang kekerasan perempuan dan anak di Bovendigul. Ini juga menjadi isu yang diangkat dalam rapat koordinasi bersama Pemda kemarin. Tapi justru saya berpikir terbalik, karena anggaran pemerintah kan secara nomenklatur kementerian sampai di daerah itu mereka fokus pada penguatan perempuan dan anak, iya kan? Tapi di rapat kemarin sempat menjadi lelucon atau juga mungkin viral ya kemarin, karena saya memprotes dan mengatakan bahwa dalam laporan Polda Papua Barat sejak Ibu Yohana Yabise menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan itu sudah diteliti dan kita tetapkan bahwa pelaku kekerasan adalah laki-laki. Laki-laki yang melakukan kekerasan. Pertanyaan saya, kenapa yang diurus perempuan dan anak? Karena urus perempuan dan anak itu kita mengurus asap, sementara apinya adalah laki-laki. Maka itu saya usulkan untuk harus ada pusat pemberdayaan laki-laki di Bovendigul. APBD sudah merilis satu program namanya He4C campaign, gerakan laki-laki sayang perempuan. Itu menjadi satu gerakan besar di dunia untuk merevitalisasi kembali posisi konsep yang selama ini kita pakai. Kita pikir dengan menganggarkan sejumlah anggaran untuk program proteksi perempuan dan anak, tapi kasus kekerasan tidak pernah turun. Karena apa? Kita tidak memberikan dukungan anggaran, perhatian pelayanan bagi kaum laki-laki yang adalah sumber dari kekerasan itu sendiri. Nah, itu sebagai tambahan saja dari hasil diskusi kita untuk menutup rakor bersama UPD dan Bapak Bupati. Terima kasih. Nah,
Iya. Kenapa perempuan yang diurus? Supaya Pak berkesinambungan programnya Pak. Iya. Kalau laki-laki yang diurus kan berhenti itu. Selesai. Program, uang tidak jalan. Iya. Benar juga. Iya. Karena kayak misalnya oknum polisi Iya. tangkap pengguna narkoba bukan bandar yang tangkap. Iya. Supaya berkesinambungan. Iya. Jadi asapnya yang diurus. Iya, Apinya kita melihat jangan-jangan konsep pembangunan kita ini tidak responsif terhadap masyarakat yang harus beradaptasi. Karena di Papua, masyarakat Papua mengalami satu teori yang namanya teori ketergantungan secara ekologi. Jadi ekologinya berubah, alamnya berubah, masyarakatnya juga berubah. Jadi yang dulu baik, nggak pernah mencuri, sekarang dia berubah dan harus mencuri. Nah, dalam analisa saya terhadap perencanaan pembangunan, kurang sekali riset-riset antropologi, sosiologis untuk mengawal perubahan suatu masyarakat. Dan itulah kenapa Amerika menjadi negara multikultur, multicultural yang kuat di dunia, karena segala sesuatu dia memikirkannya dari aspek kajian budaya. Kita kenal dengan African American Studies, Chinese American Studies, Asian American Studies. Jadi kalau kita tidak berangkat dari satu cara berpikir masyarakat, kita akan kesulitan mengurus orang itu bagaimana. Gitu. Dan ketika sesuatu sudah diurus formal dalam struktur, kan nggak bisa berubah. Sementara masyarakatnya dinamis. Dia bilang ya itu tidak, dia bilang tidak itu ya. Gitu. Jadi itu sedikit informasi tambahan buat teman-teman media. Terima kasih, kita bisa saling mendengar dan curhat. Saya juga sekalian curhat ya gitu. Kalau kami boleh curhat tidak Pak? Kalau kami wartawan boleh curhat tidak Pak? Ya boleh lah. Boleh. Mana yuk? Karena kita kalau media di sini tidak diperhatikan Pak. Paling pun ada beberapa saja, ya itu pun mereka 2 biji ya. Cuma tahun ini udah berhenti semua kan. Total itu makanya, apalagi kayak saya bukan mencari citra mereka, malah saya ibaratnya lebih mencari kebusukan mereka, baru saya hajar. Saya layak, karena mereka juga tidak mau buka mata. Kita udah berusaha menawarkan, mereka tidak mau ya. Jadi begitulah Ibu. Ya. Terima kasih. Ada grup atau komunitas media di sini ya? Siapa yang koordinir? Ya kalau sekarang sih ya kita ibarat udah pecah. Misalnya gini, bisa nggak kita bikin satu diskusi publik tentang peran media dalam pengembangan potensi pariwisata atau potensi apa saja yang mau dikembangkan di Kabupaten Provinsi. Supaya dipikirkan strateginya, karena gini, media itu harus berangkat dari konstruksi real kondisi masyarakat. Karena itu kan yang mau kita, narasi itu yang mau dibangun kan. Gitu. Ya pasti ada dampak positif, negatif, ada dinamika, ada dialektika, tapi di situ kita akan menemukan bahwa kita bisa menjadi jembatan gitu. Kita bisa men-bridging. Karena orang nggak tahu mau ngapain, ya kan? Kenapa? Kurang pengetahuan. Sumber pengetahuannya dari mana? Ya dari media. Kalau medianya nggak dikemas untuk membuat orang harus mengetahui, that's a problem. Dengan pengetahuan yang setengah-setengah, dia harus menganalisis sesuatu yang kontradiktif, korban, muncullah radikalisme. Gitu. Demikian Ibu Redi. Ya, nanti bisa lihat diskusi-diskusi saya di APS, di YouTube. Banyak sekali, hanya saya setiap 2 minggu sekali banyak melakukan diskusi tentang isu-isu internasional. Bridge, AUKUS, utang negara yang menembus 20.000 triliun. Karena masyarakat ingin tahu kan, kenapa nih efisiensi? Siapa yang bisa menjelaskan kok negara berikan secara efisiensi, tapi kok beli lahan untuk untuk dapat memasak, 8.000 itu efisiensi di mana gitu? Kenapa tidak koordinasi dengan Pemda tempat ya? Efisiensi terjadi karena kiblat politik luar negeri kita.